Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membawakan satu cerita kiriman dari Mas Roni. Halo Mas Roni, terima kasih ya udah ngizinin aku buat bawain cerita kamu di YouTube Black Diary. Menurut aku pengalamannya Mas Roni ini tuh unik banget. Kenapa kok aku bisa bilang unik? Selain berhubungan dengan sebuah pesugihan dan salah satu gunung yang tidak bisa aku spill namanya, yang jelas bukan Gunung Kawi ya, melainkan ada cerita nih dimana Mas Roni itu bertemu dan berkenalan dengan seorang perempuan, sebut saja namanya Mbak Sisil. Nggak taunya Mbak Sisil ini bukan manusia. Awal-awal Mas Roni ini shock banget, tapi secara perlahan muncullah perasaan jatuh cinta kepada sosok si Mbak Sisil ini. Kalian nggak salah dengar, Mas Roni suka sama Mbak Sisil. Padahal dalam waktu dekat dia itu mau menikah sama pacarnya. Aduh, ceritanya seru. Aku yakin kalian pasti udah penasaran kan? Karena kalian udah penasaran, jadi aku nggak mau terlalu berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Cerita ini bermula di tahun 2023. Lebih tepatnya di bulan Desember tahun tersebut, Mas Roni itu melangsungkan acara pertunangan bersama kekasihnya yang kita sebut saja namanya dengan nama Mbak Putri. Setelah berpacaran 3 tahun lamanya, Mas Roni ini akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Mbak Putri melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Niat baiknya Mas Roni ini disambut baik sama Mbak Putri maupun keluarganya Mbak Putri. Sehingga di bulan Desember tahun 2023, Mas Roni melakukan acara pertunangan bersama Mbak Putri, dan momen pertunangan itu berjalan dengan lancar, disambut baik oleh pihak keluarga keduanya. Semua keluarga hadir turut menyaksikan di momen kebahagiaan mereka ini. Di momen itu juga mereka sekalian menentukan tanggal pernikahan, dan tanggal pernikahan itu akhirnya disepakati akan berlangsung di bulan Desember tahun depannya, yaitu tahun 2024. Karena Mas Roni maupun Mbak Putri itu memiliki keinginan ketika mereka menikah nanti, mereka itu akan menyiapkan semuanya menggunakan uang mereka pribadi. Jadi mereka akan patungan tuh berdua tanpa harus merepotkan kedua belah pihak keluarga. Karena mereka memiliki niat baik seperti itu, disambut baik juga dong sama pihak keluarga masing-masing. Dan ada jeda 1 tahun juga buat mereka mengumpulkan semua keperluan untuk momen pernikahan mereka. Akan tetapi 2 hari setelah momen pertunangan itu berlangsung, tiba-tiba Mbak Putri ini menghubungi Mas Roni, di mana Mbak Putri bilang kalau orang tuanya itu pingin ketemu sama Mas Roni. Dan Mas Roni itu diminta untuk datang ke rumahnya karena ada yang mau diobrolin. Mas Roni bertanya-tanya dong, kenapa? Kata Mbak Putri, kamu datang aja, karena dia sendiri juga nggak tahu apa yang mau diobrolin orang tuanya ke Mas Roni. Ya udahlah, Mas Roni datang ke rumahnya Mbak Putri untuk bertemu dengan calon mertuanya guna bertanya ada apa. Apakah ini berkaitan dengan momen pernikahan mereka? Ternyata iya. Dan ini itu ada hubungannya dengan momen resepsi. Sedikit informasi, Mbak Putri ini merupakan anak tengah dari 5 bersaudara. Anak pertama, anak kedua, anak keempat, dan anak kelima itu semuanya laki-laki. Jadi Mbak Putri sendiri satu-satunya anak perempuan di keluarganya. Karena alasan tersebut, bapaknya Mbak Putri itu meminta ke Mas Roni untuk mengubah mengubah momen resepsi yang sudah disepakati di
saat mereka melangsungkan acara pertunangan kemarin. Kan di momen pertunangan itu mereka sudah menyampaikan nantinya akad nikah maupun resepsi itu akan dibuat secara sederhana. Jadi mereka tidak perlu mengundang banyak orang di pernikahan mereka. Dan itu awalnya disepakati. Tapi kali ini orang tuanya Mbak Putri itu minta dirubah. Karena apa? Karena alasannya Mbak Putri ini adalah anak perempuan satu-satunya di keluarganya. Dan orang tuanya Mbak Putri, terkhusus bapaknya Mbak Putri, itu ingin Mas Roni memberikan yang terbaik untuk anak perempuannya ini. Dan kalau didengar dari pernyataan orang tuanya Mbak Putri, itu jelas ada hubungannya dengan status sosial bapaknya Mbak Putri sendiri, yang mana beliau itu dulunya adalah mantan seorang lurah yang sangat disegani di kampung itu. Jadi kalau sampai anak perempuannya ini menikah dengan momen resepsi yang sederhana seperti itu, ada sedikit banyaknya orang tuanya Mbak Putri itu agak agak minder gitu loh. Ya, Mas Roni mencoba untuk memahami kemauan dari orang tuanya Mbak Putri dan mencoba mencari sisi positifnya, yaitu dengan bilang bahwa Mbak Putri adalah anak satu-satunya dan selama ini orang tuanya selalu memberikan yang terbaik untuk Mbak Putri. Jadi ya mau nggak mau dia juga harus memberikan yang terbaik untuk Mbak Putri. Bukan hanya mencukupi kebutuhan lahir batinnya nanti setelah menikah, tapi juga di momen pernikahan ini harus dibuat semaksimal mungkin. Lah, gara-gara ini otomatis kan mereka akhirnya harus menambah budget untuk pengeluaran di momen pernikahan. Mas Roni tidak bisa menolak karena dia udah cinta banget sama Mbak Putri. Dan kalau gara-gara ini hubungan mereka sampai harus berakhir, itu rasanya kayak perjalanan yang sudah berjalan 3 tahun lamanya sia-sia dong. Apalagi dia seorang laki-laki, jadi dia harus mengusahakan apapun caranya. Akhirnya di situ Mas Roni menyanggupi permintaan dari orang tuanya Mbak Putri yang minta nanti di momen resepsi itu harus diadakan di gedung semacam kayak gedung aula yang terkenal lah di daerah tempat tinggalnya Mbak Putri, di mana biasanya orang-orang itu bakal melangsungkan acara besar di gedung itu. Dan katanya juga harga sewanya tidak terlalu mahal. Terus nantinya undangan tuh awalnya hanya untuk sekitar 200-300 orang. Tapi ini ditambah menjadi total itu 800 orang. Karena ternyata ibu bapaknya Mbak Putri itu punya beberapa daftar nama yang harus ikut hadir menyaksikan momen pernikahan anaknya. Selain menambah uang untuk sewa gedung, otomatis mereka juga harus menambah uang untuk catering, untuk makan, souvenir, dan lain sebagainya. Di situ Mas Roni minta untuk ngajak ngobrol Mbak Putri secara pribadi ya, biar nggak ada salah paham. Mbak Putri setuju. Adalah satu momen malam minggu gitu, mereka putuskan untuk nongkrong di sebuah kafe sambil membahas hal ini. Di situ Mbak Putri nggak keberatan kalau harus mengeluarkan semua uang tabungannya biar momen pernikahan mereka itu berlangsung. Ditambah bapaknya Mbak Putri itu bilang begini, kalau kamu keberatan dengan hal-hal yang tadi saya minta dan kamu ingin membatalkan pernikahan bersama Putri, saya nggak masalah. Karena saya percaya nantinya Putri pasti bisa dapatkan sosok laki-laki atau sosok pasangan yang bisa mewujudkan ini semua. Sebenarnya Mas Roni itu agak marah ya dengan statement itu, seolah-olah dia direndahkan sama calon mertuanya. Tapi dia nggak ngelihat orang tuanya Mbak Putri, dia ngelihatnya itu ke Mbak Putrinya. Makanya dia berusaha untuk memaksimalkan. Apalagi Mas Roni
mendengar Mbak Putri rela mengeluarkan semua uang tabungannya, lah dari situ dia akhirnya jadi semangat. Dia yakin pada dirinya sendiri bahwa dia pasti bisa mewujudkan semua keinginan dari calon mertuanya itu. Dia pandangi wajahnya Mbak Putri dan dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri berkali-kali hingga akhirnya dia yakin dia pasti bisa. Meskipun dia tahu jalannya nggak mudah dan pasti juga harus ada beberapa hal yang dikorbankan agar momen pernikahan itu bisa berlangsung. Melihat usahanya Mas Roni, Mbak Putri itu lama-lama jadi kasihan. Sampai Mbak Putri itu bilang begini, udahlah Yang, kalau hal ini malah membuat kamu capek, membuat kamu sakit, kita akan nikah aja. Kita nggak usah ada resepsi, aku nggak apa-apa. Itu awal pernyataannya Mbak Putri ke Mas Roni. Mas Roni nggak bisa. Dia adalah seorang laki-laki dan dia sudah berjanji. Artinya dia harus menepati. Dia menenangkanlah Mbak Putri. Tapi Mbak Putri itu masih khawatir dengan kondisinya Mas Roni setelah itu sering banget jatuh sakit. Cuman entah kenapa, pas waktu mereka mau merayakan momen pergantian tahun, Mbak Putri itu sikapnya berbeda. Entah apa yang mendoktrin pikirannya, sampai Mbak Putri itu kalau diajak makan di emperan yang biasanya mau ya, sekarang nggak mau. Mintanya makan itu harus di kafe, minimal di pedagang kaki lima tapi ada rukonya. Biasanya kan mereka tuh kalau makan sambelan ya udah sambelannya di pinggir jalan gitu, it's okay. Nah kali ini nggak mau. Mas Roni itu mulai menyadari ada perubahan sikap nih dari Mbak Putri. Dia coba tanya, kamu kenapa tiba-tiba berubah? Mbak Putri itu jadi sering lebih sensitif dari sebelumnya. Dan Mbak Putri selalu bilang begini sama Mas Roni, kalau kamu nggak bisa wujudin kemauan orang tuamu, kita nggak usah nikah aja. Kaget dong. Padahal dia sebelumnya itu merasa kasihan melihat Mas Roni sampai pengen nikah di KUA aja lah biar Mas Roni ini nggak keberatan. Sekarang kok jadi sepaham sama orang tuanya. Ditambah perubahan sikapnya tuh benar-benar berubah secara signifikan. Mas Roni itu awalnya sempat berburuk sangka. Jangan-jangan dia punya laki lain. Ya kan? Laki-laki yang mungkin jauh-jauh lebih mapan dari Mas Roni. Tapi Mas Roni itu kenal sama karakternya Mbak Putri. Dia sekalipun semarah-marahnya ya sama Mas Roni, sejengkel-jengkelnya ke Mas Roni, itu nggak pernah selingkuh. Dan mereka jalan tuh nggak setahun, tapi udah 3 tahun. Dia mencoba untuk menghilangkan pikiran negatifnya ke Mbak Putri dan mencoba untuk memahami keinginannya Mbak Putri, perubahan sikapnya Mbak Putri, sampai akhirnya mereka jadi jarang keluar bareng. Jangankan keluar bareng, komunikasi di handphone aja udah nggak seintens sebelumnya. Akhirnya di situ Mas Roni jadi lebih sering menghabiskan waktu kosongnya bareng teman-teman, entah main futsal atau nongkrong di kafe atau melakukan hal-hal random lainnya. Lah ini nih, ada satu momen random yang membuat Mas Roni ini kehidupannya jadi berubah. Dimana Mas Roni itu kan circle-nya ada 7 orang. Lah salah satunya itu ada yang namanya Saiful. Si Saiful ini itu posisinya lagi keblibet masalah ekonomi. Mas Roni inget banget waktu itu akhir bulan Januari tahun 2024. Si Mas Saiful ini cerita ke Mas Roni kalau dia tuh lagi butuh uang banyak banget buat lahiran istrinya dan melunasi sisa pembayaran rumah. Lah di situ si Mas Saiful ini juga ngomong ke Mas Roni kalau dia pingin melakukan pesugihan di sebuah gunung. Katanya itu nggak perlu tumbal, melainkan cukup wikubuk-kubuk dengan seseorang yang ada di gunung itu. Mendengar hal itu, Mas Roni yang nggak pernah bersinggungan dengan
hal-hal spiritual, hal-hal klinik, hal-hal horor, jadi ikutan tertarik nih. Dalam artian awalnya tuh masih tertarik mendengarkan cerita atau informasi soal gunung itu. Emang ada ya yang namanya gunung pesugihan. Dia mengenal gunung itu hanya sebatas wisata alam. Soalnya dia juga pernah hiking ke beberapa gunung yang ada di Pulau Jawa. Lah, dia nggak pernah bertemu dengan istilah-istilah gunung seperti ini. Dia baru tahu itu dari mulutnya Mas Saiful. Makanya dia tanya dong ke Mas Saiful, emang itu gunung di mana? Ada lah gunung kayak gitu di Pulau Jawa. Tapi aku nggak bisa spill ya namanya ke kalian. Terus Mas Saiful ini tiba-tiba minta antar Mas Roni untuk ke gunung itu. Pas Mas Roni searching di Google, ternyata jaraknya jauh dari posisi kota tempat tinggal mereka. Si Mas Saiful bilang begini, gimana kalau kita berangkat Jumat malam, biar sampai sana itu subuh. Nanti aku tinggal janjian aja sama kuncennya. Jadi kita langsung ritual di hari Sabtunya, biar Minggu bisa pulang, Senin bisa kerja. Mas Roni awalnya ragu, tapi dia kan pertemanannya sama Mas Saiful ini udah lama ya. Sejak pertama kali dia dan Mas Saiful bertemu sebagai karyawan di kantor tempat kerjanya itu. Mas Roni nggak bisa nolak. Mas Roni bilang, yaudah aku temenin. Jadi minggu depan, deal nih ya, hari Jumat kita berangkat sore pulang kerja. Jadi kalau Jumat itu kantornya Mas Roni itu pulangnya agak awal, yaitu jam 3 sore. Nah itu nanti mereka akan langsung berangkat, tibanya kan malam. Habis itu mereka harus melanjutkan perjalanan menuju ke gunung ini. Enggak sampai di gunung itu subuh lah. Nantinya Mas Saiful ini akan janjian langsung sama kuncennya. Jadi mereka nggak perlu berlama-lama di sana, biar Minggu itu bisa pulang, Senin bisa kerja. Ya dan nih ya, singkat cerita, Mas Roni yang mendengar ceritanya Mas Saiful ini merasa unik ya. Dia pengen sharing gitu ke Mbak Putri, dimana Mas Roni ini kangen sama Mbak Putri kan. Dia ngajak ketemu Mbak Putri nggak mau diajak ketemu, alasannya sibuk dan lain sebagainya. Akhirnya Mas Roni minta izin buat telepon. Biasanya dia kalau telepon tinggal telepon pas waktu Mbak Putri jam-jam pulang kerja lah. Ini kalau mau telepon harus ngomong dulu. Ya udahlah, dia hormati hal-hal baru ini yang ditentukan sama Mbak Putri. Setelah dikasih izin sama Mbak Putri, mereka teleponan. Di situ niat hatinya Mas Roni ini cuma hanya sebatas menceritakan apa yang dia sharing tadi di kantor bareng teman-temannya, termasuk tentang apa yang dibahas sama Mas Saiful. Lah kok di situ responnya Mbak Putri ini malah aneh gitu loh. Biasanya dia itu akan selalu tertarik dengan semua ceritanya Mas Roni, tapi kali ini kayak responnya B aja. Diajak video call tuh kayak sibuk, gak tahu deh chattingan sama siapa. Berkali-kali Mas Roni tuh tanya ke Mbak Putri, kamu lagi ngapain sih yang sibuk banget kayaknya? Di situ Mbak Putri malah ngomong ke Mas Roni, udah diem, gak usah banyak ngomong, kamu kalau cerita aja. Sampai Mas Roni cerita soal Mas Saiful itu. Tiba-tiba pandangannya Mbak Putri itu langsung fokus ke Mas Roni. Coba tadi kamu ulangin, kamu sama teman-temanmu mau kemana? Mau ke gunung ini yang ngapain di sana? Ya ini cuma nganterin Saiful aja. Kamu nggak mau sekalian gitu? Nah, Mas Roni ngedenger itu kan kayak, nah ngapain aku ikutan juga? Untuk apa? Uang tabungan aku cukup kok kalau untuk menuruti kamu di momen resepsi kita besok. Si Mbak Putri responnya itu jadi salah tangkap. Akhirnya di situ Mbak Putri malah marah-marah, nutup telepon. Mas Roni ngerasa aneh, kenapa ya? Kok pacarku akhir-akhir ini tuh sikapnya berubah drastis. Dia coba cari tahu, tapi nggak ada yang mencurigakan dari Mbak Putri. Sehingga
Di situ mereka sempat lost contact. Mas Roni stres banget. Mas Roni mau nyamperin Mbak Putri ke rumah juga pasti nanti bakal ditanya-tanya sama orang tuanya Mbak Putri. Dia nggak mau ada obrolan panjang yang ujung-ujungnya pasti dia yang disalahkan. Akhirnya ya udahlah, dia diemin Mbak Putri sampai Mbak Putri nantinya tenang-tenang sendiri. Tapi sebelum dia diemin Mbak Putri, dia udah minta maaf ke Mbak Putri kalau memang dia ada salah. Singkat ceritanya lagi, tibalah di hari dimana Mas Roni nganter Mas Saiful bersama 2 teman lainnya pergi ke gunung tersebut. Semua akomodasi itu difasilitasi sama Mas Saiful. Jadi di situ mereka berangkat pakai mobilnya Mas Roni, tapi bensinnya yang ngisi Mas Saiful. Nah, di situ selama perjalanan Mas Roni ini tukeran nyetir sama salah satu temennya. Sebut saja namanya Mas Randy. Kadang kalau Mas Roni capek atau ngantuk digantiin sama Mas Randy. Nanti kalau Mas Randy ngantuk, Mas Roni. Soalnya yang bisa nyetir mobil jarak jauh ya cuma mereka berdua. Sampai nggak terasa mereka tibalah di area kota itu sekitaran jam 2 dini hari. Tapi mereka harus melanjutkan lagi perjalanan menuju ke gunung itu. Sebelum mereka lanjut, mereka tuh sempat ngelihat ada warung kopi yang buka tengah malam. Mereka putuskan untuk meregangkan badan dulu lah di warung kopi itu sambil ngopi. Joinlah mereka di warung kopi tersebut. Mereka pesen kopi, ada yang pesen teh, terus ternyata di situ ada gorengan yang masih hangat, kayak baru selesai digoreng. Di situ mereka ditanya sama si Pak penjual warung kopi, mau kemana Mas? Ya mereka jawab, mau ke gunung ini Pak. Bapak warung kopi melihat mereka berempat itu dengan tatapan yang aneh. Ngapain ke gunung itu jam segini? Wisatanya baru dibuka nanti Mas jam 8. Si Mas Saiful bilang begini, oh nggak apa-apa Pak, saya ada saudara yang jadi kuncen di gunung itu. Nah mendengar itu Mas Roni berpikir, oh ya mungkin Mas Saiful ngomong kayak gitu biar si bapak ini nggak berpikiran kalau mereka mau melakukan pesugihan gitu kan. Oh saya kira kalian mau pesugihan. Biasanya orang kalau ke sana datang jam segini itu pasti mau melakukan pesugihan, katanya begitu. Wah, Mas Roni makin tertarik ya kan dengan ceritanya si bapak ini, karena bapak itu akhirnya menceritakan banyak hal tentang gunung tersebut. Lah ceritanya si bapak itu bisa kita lihat kalau kita buka Google lalu cari pencarian tentang gunung ini. Terus bapak itu malah bilang begini, kalau menurut saya Mas ya, di gunung itu pesugihan memang ada, tapi kebanyakan itu bukan untuk pesugihan, melainkan untuk menyalurkan hawa nafsunya. Gitu kata si bapak ini. Soalnya tempatnya aja itu nggak beda jauh sama sebuah lokalisasi atau rumah bordil. Wah, Mas Roni yang nggak pernah ke gunung itu ngedengar ceritanya bapak ini makin tertarik, dia pingin tahu benar nggak sih. Setelah mereka selesai ngopi, perut mereka udah kenyang, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke gunung itu karena Mas Saiful sendiri sudah ditelepon berkali-kali sama si kuncen. Begitu tiba di sana, hawanya lebih dingin dari pas waktu mereka masih berada di warung kopi. Dinginnya tuh dingin banget. Ditambah tiba-tiba turun hujan. Awal-awal tuh masih gerimis, rintik-rintik. Dan ekspektasinya Mas Roni yang berpikir bahwa tempat itu menyeramkan ternyata tidak, justru tempatnya rame banget. Kalau digambarkan itu kayak sarkem, kayak doli. Iya, kayak rumah bordil, bukan kayak gunung pesugihan. Gak ada serem-seremnya di situ. Malah banyak banget tuh suara orang lagi karaoke. Shock dong. Di situ juga banyak banget warung-warung kopi yang buka padahal udah hampir jam 3 dini hari. Kedatangan mereka disambut dengan seorang bapak-bapak yang ternyata itu adalah kuncen yang dihubungi sama Mas Saiful. Akhirnya mereka di situ berpisah. Soalnya Mas Saiful ini
harus ikut sama si bapak kuncen itu untuk melakukan sebuah ritual. Sedangkan Mas Roni bersama 2 temannya memutuskan untuk ngopi di salah satu warung kopi yang tidak terlalu ramai pengunjungnya. Kalau dilihat-lihat pengunjungnya itu rata-rata modelannya kayak bapak-bapak hidung belang yang ditemenin sama para awewek yang dibilang muda banget juga enggak, dibilang tua banget juga enggak, kayak middle gitulah umurnya. Mereka di situ ngopi dan nyemilin beberapa snack yang dijual di situ. Lah mereka bertiga itu salfok dengan daftar harga yang ditempelin di dinding warung itu. Mas Roni sampai gini, gila ya, ada tarif-tarifnya loh, ada jam-jamnya juga loh. Wah. Kalau dilihat nih ya, kalau menurut hasil pengamatannya Mas Roni, ini tuh justru bukan kayak tempat yang cocok buat orang cari pesugihan. Malah lebih cocok disebut tempat dimana buat orang-orang ini, yaitu tadi loh, menyalurkan rasa kesepiannya. Nah tiba-tiba hujan tuh makin lama makin turun agak deras. Yang awalnya masih rintik-rintik, ini agak deras. Waduh, kok tumben ya bulan Januari turun hujan. Akhirnya di situ Mas Roni menikmatilah penampakan pemandangan yang disuguhkan area itu, sampai pandangannya Mas Roni itu tertuju kepada seorang perempuan yang hujan-hujanan masuk ke sebuah lokasi yang pepohonannya tuh agak rimbun. Ngapain ya cewek itu sendirian masuk ke situ? Dia tanya dong sama 2 temennya, kalian lihat cewek itu nggak? Ngapain ya cewek itu masuk ke area situ? Temennya bingung, cewek yang mana? Cewek itu tadi masuk ke situ, ada cewek paling ya umurnya seumuran Putri lah, digituin sama Mas Roni. Kalaupun ada nih Ron ya, cewek ngapain juga masuk situ, berani banget, kata Mas Randy. Gak tahu Ren. Akhirnya di situ Mas Roni yang penasaran pinjem payung lah ke ibu warung. Ditanya sama ibu warung, mau kemana Mas pakai payung? Hujannya lumayan deras loh ini. Udah di sini aja, di situ dingin. Mas Roni bilang, Bu tadi tuh ada cewek Bu masuk situ, saya penasaran dia ngapain masuk situ sendirian hujan-hujanan. Ibu ini kaget ngedenger omongan itu dari Mas Roni. Dimana ibu ini malah tanya ke Mas Roni, cewek Mas? Iya cewek Bu, sendirian. Ibu ini kembali ngomong begini, Mas, gak mungkin ada orang berani masuk situ, apalagi masih jam segini. Di situ terlalu bahaya Mas, apalagi hujan-hujan, jalannya licin. Ini cewek, Mas salah lihat kali, digituin sama si ibu. Bu enggak Bu, kalau kata si ibu ini tempat itu berbahaya, berarti Mas Roni harus nyamperin itu cewek, biar itu cewek nggak dalam keadaan bahaya. Kalau dibilang itu cewek bukan manusia alias setan, nggak mungkin. Dia aja pakai pakaian manusia, jalan, napak tanah, nggak ada yang aneh sama ini cewek. Ini manusia. Akhirnya dia kekeh pinjem payung, dikasih pinjem, dia jalan lah ke situ. Dicegah sama 2 temennya itu dia nggak mau, dia jalan aja. Sampai dia teriak, Mbak, permisi Mbak, katanya si ibu warung tempat ini bahaya loh Mbak, jalannya licin. Balik aja Mbak, kalau ada masalah bisa kok cerita sama saya, jangan aneh-aneh. Soalnya di pikirannya Mas Roni, takutnya ini cewek aneh-aneh di situ. Maksudnya kayak, paham kan? Ya udahlah, Mas Roni lebih fokus untuk nyari ini cewek kemana. Ternyata cewek itu duduk di sebuah batu yang gak terlalu besar, dan dia nangis. Disamperin sama Mas Roni, Mbak, permisi, maaf saya gak ada maksud niat jahat. Kenalin nama saya Roni. Saya kesini mau jemput Mbak. Soalnya kata ibu warung tempat ini bahaya Mbak. Lagian di sini tuh pepohonannya rimbun. Takutnya nanti ada ular atau hewan buas. Apalagi Mbak sendirian, ini hujan. Nanti kalau Mbak sakit gimana? Kalau ada apa-apa gimana? Kalau memang ada yang mau diceritakan atau Mbak butuh bantuan, ikut saya aja nongkrong bareng teman-teman saya di warung ibu itu. Jangan di sini Mbak. Si perempuan itu mandang
ke arah Mas Roni dengan tatapan yang kosong, kata Mas Roni. Terus gak berselang lama, si cewek ini bilang, "Mas, makasih ya udah perhatian sama saya. Nama saya Sisil, Mas."